Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Hisablah diri kita sebelum dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Manfaatnya sangat besar sekali. Ketika kita mampu menghisab diri, maka kita akan bisa mengambil sikap untuk langkah kita ke depan. Hisab kita meliputi dua hal. Yang pertama, hisab antara diri kita dengan Allah, yang disebut dengan hablum minallah. Yang kedua, hisab antara kita dengan sesama manusia, yang disebut dengan hablum minan nas. Hisab antara diri kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala, kita harus merenungkan diri. Berapa kali kita meninggalkan sholat sejak kita balik sampai dengan hari ini, demikian pula puasa, kemudian maksiat dan dosa-dosa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita hisab itu semua dari sejak kita balik sampai dengan hari ini, maka akan mendapatkan satu kesimpulan. Yang kedua, hisab kita dengan sesama manusia, hubungan kita dengan sesama manusia, hablum minan nas. Dengan orang tua kita, apa yang pernah kita perbuat dengan mereka semua? Pernahkah mereka menangis karena kita? Pernahkah kita menyusahkan mereka? Kemudian bagaimana dengan saudara-saudara kita? Adakah dosa? Adakah perlakuan yang tidak baik terhadap mereka? Terhadap tetangga, masyarakat, dan lingkungan kita. Kita hisab semua itu untuk mengetahui keadaan kita yang sesungguhnya. Dan kalau kita mau hisab itu dengan baik, dengan jujur, dan tidak mencari-cari alasan, tidak melakukan pembenaran terhadap diri kita, maka akan muncul kesimpulan bagi diri kita, apakah kita termasuk ahli surga atau ahli neraka. Kita sendiri yang tahu. Oleh karena itu, saudaraku semua, setelah kita menghisab diri, kita merencanakan langkah kita ke depan. Bagaimana langkah yang harus kita lakukan? Baik, kita coba lihat ayat suci Al-Quran, surat Al-Qari'ah, ayat 6 sampai dengan 9. Fa'amma man thaqulat mawazinuhu, dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, fahuwa fi 'isyatir radiyah, maka dia berada dalam kehidupan surga yang memuaskan. Wa amma man khaffat mawazinuhu, dan adapun orang-orang yang ringan timbangan amal kebaikannya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Dari ayat ini kita bisa melihat bahwa untuk menjadi penghuni surga, untuk menjadi ahli surga, tidak harus menjadi orang yang suci, bersih, tanpa dosa. Ayat ini menjelaskan bahwa ahli surga itu adalah orang yang timbangan amal kebaikannya lebih berat ketimbang amal keburukannya. Sebaliknya ahli neraka adalah orang yang timbangan amal keburukannya lebih berat, lebih banyak daripada amal kebaikannya. Nah, tugas kita sekarang adalah mengejar ketertinggalan kita. Jika kita telah menghisab diri dan ternyata amal keburukan kita lebih banyak, maka rencana ke depan kita adalah mengejar ketertinggalan amal kita, pahala kita, dengan memperbanyak ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Ghazali memberikan satu teori bagaimana kita mengejar ketertinggalan dari amal kebaikan kita, agar
pahala kita bisa segera melebihi dosa kita, sehingga kita termasuk tergolong ahli surga. Yang pertama, taubatan nasuha. Lakukan taubatan nasuha dengan memperbanyak membaca istighfar. Astaghfirullahaladzim, 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 seraya mengingat-ingat betapa dosa kita itu, mulai dari kita usia balik, dengan kedua orang tua kita, dengan kakak adik kita, dengan saudara kita, dengan tetangga kita, dengan masyarakat luas semuanya. Kita ingat-ingat, kita bayangkan betapa dosa kita itu banyak. Beristighfar kepada Allah. Apa manfaatnya? Ketika kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tumpukan-tumpukan dosa yang telah tercatat akan bisa menurun. Kita tekan ke bawah. Nah, sementara kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon ampun dengan menekan dosa-dosa kita, mengurangi dosa kita, kita tingkatkan. Yang kedua, kata Imam Ghazali, kita tingkatkan nilai pahala kita dengan menjalankan semua perintah Allah, menjauhi larangannya, melaksanakan yang wajib-wajib ditambah dengan sunnahnya. Maka ketika dosa kita tekan turun dengan istighfar, kita naikkan pahala-pahala kita dengan melaksanakan wajib dan sunnahnya, maka kita akan bisa segera melampaui dosa-dosa yang kita perbuat. Dan ayat yang mengatakan fa'amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'isyatir radiyah, bahwa orang yang timbangan amal kebaikannya lebih banyak, dia akan masuk surga, maka kita telah dapat mencapainya dengan menekan dosa, mengangkat amal pahala yang banyak. Ini yang harus kita lakukan. Kalau kita tanpa melakukan istighfar, taubatan nasuha, maka amal kita ini akan terus balapan, bersaing. Kita beramal bagus, banyak, tapi dosa kita juga terus naik. Maka akan sulit sekali untuk mendapatkan selisih agar amal kita lebih banyak daripada dosa kita. Oleh karena itu, moga-moga diawali dengan bulan Ramadan, bulan suci yang di dalamnya dilipat gandakan pahalanya, diampuni dosa-dosanya, kita termasuk orang yang ahli surga dengan memperbanyak amal dan mengurangi dosa. Matur nuwun, moga-moga ada manfaatnya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.